Selamat dan shalom, sidang jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya Vikaris Gadis STH yang akan bersama-sama nantinya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru dari Wahyu pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Namun sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Di pagi yang indah ini kami bersyukur karena begitu baik Tuhan, Engkau senantiasa memberkati dan menyertai kami lebih-lebih dalam istirahat malam tidur kami. Sehingga di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh menyertai dan memberkati kehidupan kami. Sehingga kami dapat merasakan sukacita berkat yang berasal daripada Tuhan. Pun pada saat ini Tuhan kami akan bersama untuk diperdengarkan melalui sabda kebenaran firman-Mu yang sebentar saat kami akan dengar bersama. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan hamba berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, Wahyu pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-24 dengan judul perikop Babel tidak akan bangkit lagi. Saya mengambil tema dari nas ini, kuasa roh jahat dikalahkan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perenungan ini ada dua hal yang menjadi perenungan kita bersama. Yang pertama tentang penglihatan Yohanes, yang dimana ia melihat ada seorang malaikat yang mengangkat batu kilangan sebagai tanda akan penghukuman yang diterima oleh Babel. Kemudian yang kedua, itu tentang kuasa yang dikalahkan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-23 bagian B, di situ mengatakan oleh sihirmu semua bangsa disesatkan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua bangsa disesatkan dengan munculnya berbagai ajaran dan anti-Kristus yang tidak percaya akan Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di sini Allah tidak membiarkan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan Allah tidak kekurangan hikmah. Dengan demikian, Ia tidak membiarkan bangsa atau umatnya menjadi pemenang dalam kuasa jahat atau kuasa iblis. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan berarti ketika diberikan penghukuman yang tadi, ketika Yohanes melihat bahwa ada malaikat yang mengangkat batu kilangan tersebut sebagai tanda penghukuman bagi Babel. Bukan berarti Allah melihat hal demikian dan memberikan penghukuman, sehingga Ia memberikan penghukuman kemudian Ia tidak akan peduli dengan bangsa dan umatnya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, tidaklah demikian. Bukanlah hal yang demikian yang terjadi, melainkan Allah akan mengampuni sehingga mereka menjadi bangsa yang tetap bercahaya dan bersinar. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti tema yang saya ambil dari nas ini tadi, tentang kuasa roh jahat dikalahkan. Allah tidak membiarkan manusia itu jatuh dalam dosa, bahkan hidup di dalam ketidakbenaran, yaitu kuasa iblis. Memang Allah memberikan penghukuman, tetapi bukan berarti ketika Ia memberikan penghukuman kemudian Ia lari dan meninggalkan umatnya. Tidaklah demikian, akan tetapi Ia akan tetap memberikan mereka pengampunan melewati umatnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hukuman yang diberikan Allah bukan karena ketidaksetiaannya dan kasih-Nya kepada manusia, tapi justru Dia mengasihi saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan.
dan kuasa roh jahat pasti terkalahkan oleh kuasa Kristus. Sebesar apapun kuasa roh jahat, kuasa iblis yang ingin merusak dan menuntun kita ke jalan yang tidak benar, maka kuasa itu dikalahkan oleh kuasa Kristus. Bagaimana cara kita supaya kita bisa terhindar dari kuasa iblis? Tentunya dekat kepada Kristus. Dekat kepada Kristus adalah membangun hubungan kita dengan Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang pada saat ini boleh mendengarkan perenungan ini adalah orang-orang yang setia dan takut akan Tuhan dan mau melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang menjadi perenungan yang dapat kita ambil dari perenungan ini? Ada 3 hal. Yang pertama, bangkitlah dari keterpurukan karena Tuhan akan menolong kita. Kemudian yang kedua, jangan meninggalkan Tuhan karena kekecewaan yang kita dapatkan dari manusia. Kemudian yang ketiga, andalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kuasa Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua melewati firman-Nya pada amin. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama diperdengarkan melalui sabda kebenaran firman-Mu tentang kuasa roh jahat yang dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Seringkali kami Tuhan lupa bahwa kuasa-Mu nyata bagi hidup kami. Kuasa-Mu tidak dapat terkalahkan. Dan pada saat ini pun kami kembali untuk diingatkan bahwa kuasa-Mu tak terkalahkan. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar. Terima kasih atas kesempatan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Berkati dan sertai mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan dan perlindungan yang berasal daripada Tuhan semata. Kami pun teringat akan para pelayan Tuhan, Pendeta Fikar Fikar yang melayani di tengah pandemi ini. Mari Tuhan Engkau memampukan mereka dimanapun mereka bertugas, diberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan dari Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap jemaat Tuhan dimanapun berada, dalam pekerjaan, dalam perjuangan mereka, anak-anak mereka, masa depan anak-anak mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur dan syafaat kami yang kami bawa dalam satu nama, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, yang dengan setia mengajar kami untuk berdoa bersama-sama, dan kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.